Pernahkah Anda bertanya-tanya, apa sih inti terdalam Al-Quran itu? Bukan cuma baca, tapi benar-benar faham gitu, ayat per ayat. Bersama kami yuk, kita gali makna yang bisa jadi mengubah cara pandang Anda. Ini bukan sekedar konten biasa, ini awal perjalanan transformasi. Jangan sampai kelewatan, cek deskripsi sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di 8 Bit Ilmu Bermanfaat. Senang sekali bisa menemani Anda lagi dalam kajian kita. Saya Dwi. Dan saya Adi, sebuah kehormatan bisa berbagi ilmu bersama Anda semua. Oh ya, jangan lupa ikuti kami ya, dan subscribe juga channel YouTube kami, biar nggak ketinggalan pembahasan berharga lainnya. Nah, di sini nih, kita mau mulai sebuah perjalanan yang istimewa banget. Mengupas tuntas Al-Quran. Surah demi surah. Ayat demi ayat. Kita coba selami maknanya, bukan sekedar lewat gitu aja. Terus kita coba refleksi bareng-bareng, cari aplikasi praktisnya buat hidup kita. Iya, betul. Nah, untuk gambaran lengkapnya, apa aja sih yang bakal kita bahas hari ini? Silahkan cek deskripsi episode ini ya. Sip, semoga perjalanan kita ini penuh berkah ya. Mari, kita langsung aja masuk ke pembahasan kita hari ini. Kita awali perjalanan ini dengan surah An-Nisa. Ini surah keempat dalam Al-Quran. Namanya sendiri An-Nisa, artinya para wanita. Cukup jelas ya fokusnya? Iya, dan ayat pembukanya, ayat pertama itu, wah, langsung kena ke fondasi kemanusiaan kita ya. Mengingatkan kalau kita semua ini diciptakan dari satu jiwa, nafsu wahidah, terus diciptakan pasangannya. Nah, dari keduanya itu lahir manusia yang banyak banget. Ayat ini juga menekankan pentingnya takwa sama Allah dan menjaga silaturahmi, al-arham. Ini dasar yang kuat sekali. Mengingatkan kita, kita semua ini asalnya satu. Jadi ada tanggung jawab buat jaga hubungan baik, terutama hubungan darah. Semuanya kan dari sumber yang sama itu. Terus, surah ini kelihatan banget ngasih perhatian besar buat perlindungan kelompok rentan, terutama anak yatim. Di ayat 2-6 itu jelas banget perintahnya. Serahkan harta mereka pas mereka dewasa atau balik, dan udah dianggap mampu ngelola, rushd. Udah bijak lah gitu soal finansial. Dan ada larangan keras banget buat nyampur atau lebih parah lagi, makan harta mereka secara nggak adil. Iya, dan Al-Quran nggak cuma ngasih perintah kan? Tegas banget. Ada ancaman serius di ayat 10 buat yang melanggar amanah ini. Serem loh. Dibilang, mereka yang makan harta anak yatim secara zolim itu kayak masukin api ke perut sendiri. Itu nunjukin betapa pentingnya amanah ini. Serius banget urusannya. Betul-betul. Nah, pindah ke soal pernikahan nih. Ayat 3 itu kan sering jadi pembahasan ya. Tentang kemungkinan menikahi 2, 3, atau sampai 4 wanita. Tapi, ada tapinya nih. Syaratnya fundamental banget. Harus bisa berlaku adil di antara istri-istri. Kalau ada khawatir aja, sedikit aja, nggak bisa adil, ya udah, cukup satu istri. Atau dalam konteks waktu itu, ya, hamba sahaya yang dimiliki. Nah, ini penting dibuat dicatat. Konteks turunnya ayat ini sering banget dikaitkan sama kondisi sosial waktu itu. Banyak janda, banyak anak yatim karena perang. Jadi ini salah satu solusi perlindungan sosial juga. Tapi ya itu tadi, prinsip keadilan tetap jadi poros utama. Itu syarat mutlak. Standar yang tinggi banget dan jujur aja jadi tantangan berat kalau memilih poligami. Tanpa adil, ya nggak bisa. Iya, keadilan itu kuncinya ya. Terus, hak-hak perempuan dalam nikah juga ditegaskan banget. Contohnya kewajiban suami ngasih mahar. Harus penuh kerelaan, nilai pemberian tulus ikhlas gitu. Itu di ayat 4. Terus, di ayat 20-21, lebih tegas lagi. Dilarang keras ngambil balik ke mahar yang udah dikasih. Kecuali istrinya sendiri yang rela ngasih balik. Mahar itu hak penuh istri. Betul sekali. Selain itu, surah An-Nisa ini juga meletakkan dasar-dasar hukum waris yang rinci banget. Mulai dari prinsip umumnya di ayat 7, terus pembagian spesifiknya di ayat 11 dan 12. Sistem ini mastiin ada bagian warisan yang pasti, faridatan mafrudah, ketetapan wajib gitu. Buat ahli waris laki-laki maupun perempuan. Mencakup anak, orang tua, suami atau istri, kerabat lain. Berapapun hartanya, ada aturannya. Ini kalau dipikir-pikir, sebuah lompatan besar ya pada masanya. Mengubah banget tradisi sebelumnya. Kelihatan banget gimana Islam ngasih perhatian ke keadilan pembagian kekayaan dan melindungi hak waris semua orang, termasuk perempuan, yang seringkali kan di tradisi sebelum Islam tuh nggak dapat apa-apa.
Jadi kalau kita tarik benang merahnya ya, bagian awal surah An-Nisa ini kayak membangun pilar-pilar penting buat masyarakat. Mulai dari kesadaran kita semua ini satu asal, terus penegakan keadilan sosial buat yang lemah kayak anak yatim, pengaturan keluarga dan nikah yang adil, hak-haknya jelas, sampai ke sistem waris yang adil juga buat semua. Masya Allah. Dalam banget ya pelajarannya. Padahal baru beberapa ayat awal nih. Rasanya kita baru nyentuh permukaannya aja ya. Tepat sekali. Ini baru langkah pertama kita lah. Dalam perjalanan panjang menyelami samudra hikmah Al-Quran ini. Masih banyak yang bisa digali. Nah, sebagai penutup nih, mungkin ada satu hal yang bisa kita bawa pulang buat direnungkan. Prinsip keadilan yang tadi kita bahas, yang kuat banget di awal surah ini, adil ke yatim, adil dalam nikah, adil soal warisan, gimana ya cara kita biar bisa lebih nyata gitu menerapkannya? Dalam interaksi kita sehari-hari, di tanggung jawab kita, bahkan di lingkungan terkecil kita. Gimana caranya? Pertanyaan yang bagus sekali buat refleksi kita masing-masing ya. Terima kasih banyak sudah menyimak pembahasan kita kali ini di 8 Bits Ilmu Bermanfaat. Sampai ketemu lagi di kajian kita selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.